Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini. Kita masih berbicara tentang buruk rupa wajah hakim. Ini terkait dengan kasus beberapa waktu lalu atau kemarin di Medan. Kang Asep, saya mau nanya nih, jujur nih. Apa godaan terbesar seorang hakim? Waktu zaman Anda aktif jadi hakim, biasanya cobaannya apa? Ya godaannya duit. Duit saja? Duit. Zaman saya kan gajinya kecil. Saya tuh hakim Jakarta Pusat tahun 99 sampai 2003-an ya. Itu gaji saya cuma 4 jutaan, 3 jutaan. Gaji pokok. Hidup di Jakarta. Betul, karena saya sendiri kan nggak ada keperluan lain, uang itu cukup sih. Tapi kan ada tunjangan-tunjangan. Enggak. Itu hakim tuh dulu hanya terima cuma segitu, nggak ada tunjangan gaji, nggak ada lain. Cuma tok sebulan terima gitu doang. Itu gaji hakim. Sekarang kan ada yang lain-lain. Sekarang ada renov segala macam. Saya nggak hafal ya. Cuma tunjangannya satu gede. Jadi orang bawa ke rumah itu 30-an dapat lah, kalau sekelas Jatri PNI itu udah kelas ketua itu udah besar. Jadi nggak ada yang lain-lain. Bentuk godaannya seperti apa? Datang bawa duit, iming-iming atau minta? Ya pasti menggoda, karena selalu kan pengacara ingin menang, pihak-pihak itu ingin menang perkara. Nah, tapi para pihak juga, terutama para kuasa hukum yang sekali lagi kuasa hukum data negatif yang bagus banyak kan, udah tahu kelasnya siapa hakimnya yang bisa digoda, siapa yang enggak. Mereka juga udah tahu. Oh, mereka sudah punya daftarnya? Udah daftar. Semua Anda tidak termasuk dong? lah, kita kan kawan. Tapi Anda tidak termasuk daftar yang bisa kan? Karena sering saya katakan, kalau mereka siapa pengacara, siapa pihak yang pernah minta duit dan ngasih duit sama saya akan nyerahkan bangkol saya. Gimana mau nyerahin, baru datang udah diusir. Iya, makanya saya bilang silakan aja, termasuk Pak OCK lagi silakan tanya. Silakan Hotman Paris tanya saya. Silakan pengacara yang terkenal namanya, silakan. Dengan senang hati saya dengan akan menyerahkan diri. Artinya saya. Gini Kang, saya coba menggali lebih jauh soal apa yang dipikirkan seorang hakim. Kalau hakim itu berkeluarga, kemudian ada kebutuhan keluarga, wajar kan itu di cover dari penghasilannya. Tapi sebenarnya kan tidak berhenti di situ, nggak akan pernah berhenti kalau selama dia tidak merasa selesai dengan dirinya. Nah, godaan-godaan lain selain uang, bentuknya apa? Kan gini, sering saya katakan dari dulu ya, guru-guru saya tadi yang sebut mantan para ketua Mahkamah Hakim Agung ngajarkan di kampus ya, ketua ngajarin ngedidik kita jadi hakim. Jadi hakim itu tadi panggilan, jangan mau jadi kaya karena gajinya kecil. Profesi yang paling kecil gajinya hakim. Padahal ketua hakim lain besar-besar nilainya kan gajinya. Nah, jangan ada pilihan lain. Makanya kalau saya masih ingat guru-guru saya mengatakan, "Sep, lu kalau mau kawin cari cewek yang kaya." Maaf dengan segala hormat Teh Desi ya, saya kasih contoh Desi Ratnasari. Tuh sama Desi Ratnasari udah cantik kayak artis katanya. Apa biar Desi denger ya mas saya ngomong. Kenapa nggak mau sama Desi? Ya Desinya nggak mau saya mau nikah, dia mau hakim. Saya mau muntah. Dia udah tahu gaji hakim. Temen aja adik saya lah. Desi itu kan, saya sampai di gitu nih kasih contoh nama loh. Artinya biar keluarga nggak menggerogoti karena gitu. istrinya kita tidak memikirkan karena istri udah penghasilannya gede atau cari sep yang artinya yang anak orang kaya. Dengan kondisi seperti itu bisa nggak seorang hakim fokus menjalankan tugasnya? Gini, katakanlah normal. Hakim kalau hidup normal, hidup layak, saya kira bisa hidup waktu itu. Saya yakin bisa. Tapi kan untuk hidup di Jakarta, saya pikir kurang. Kalau saya akui, ketika saya jadi hakim Jakarta, kalau mereka berumah tangga, punya anak, kuliah, pasti kurang. Makanya kita teriak selalu waktu itu. Makanya saya kan nggak bilang, ya hakim mungkin tenang kalau sama gajinya kecil. Tapi sekarang kan ukuran itu udah berbeda. Ketika sekarang zamannya gede, gajinya besar, bahkan di tempat terpencil hakim yang baru masuk aja kurang lebih 10 juta, banyak saja 10 juta. Tempat lain, saya bilang kasih tau lah, saya seorang dokter, apalagi profesor, gaji cuma 5 juta di kampus, bayangin aja. Kalau kita tahu bertahan di dulu, tapi ya ngeri juga gitu kan. Lebih enak kan? Tapi kan gaji gede nggak ada jaminan. Ya, makanya saya bilang dulu kan kita beranggapan karena gaji hakim itu kecil, makanya wajar saya dalam tanda petik ya. Maka masih tergoda tuh sedikit dalam tanda petik, mereka butuh kebutuhannya. Tapi sekarang ketika gajinya besar masih melakukan, kan tanda tanya besar, kenapa masih melakukan? Karena kebutuhan pokoknya di atas UMR lah, kan UMR berapa? Masa masih kurang? Gitu kan pertanyaannya. Tapi ya mau diapakan lagi, tapi gini, menarik dari Pak Ibrahim. Sering diajarkan mata kuliah PIH, mata pengantar ilmu hukum, sering dikatakan penegak hukum boleh kotor, polisi kotor, jaksa kotor, pengacara kotor. Tapi kalau hakimnya bersih, semua aturannya kotor, semua tersama. Itu diajarkan oleh Taperne, tokoh filosof hukum itu mengatakan, apapun kotor, kalau hakimnya berikan hakim terbaik, apa sih negara ini aman? Itu sudah dipahami oleh para sarjana hukum kok. Nah sekarang kalau ini sudah kotor, ini kotor, ya rusak. Kalau ini baik, ini kotor, cecep Republik ini, silaka. Gitu. Kita cari ideal itu kan hakim itu pinter, jujur, gitu kan. Nah tapi yang jadi masalah sekarang, yang pinter juga susah, yang jujur juga susah. Ya udah dikit lah, misalkan pinter dikit tapi jujur gitu, mesti mending gitu. Tapi sekarang kan susah, idealnya kalau udah pinter jujur, apalagi kalau berani itu lebih bagus lagi. Sekali dapat pinter jujur, pinternya pinter korup lagi. Ya soalnya mas ada pepatah gini, wong bodoh makannya wong pinter, wong pinter makannya setan. Nah ini malah bahasa Jawa loh, tadi bahasa Sunda. Kang, kita ada telepon lagi nih, dari jauh nih, dari Lubuk Linggau, sudah ada Pak Riki. Selamat malam Pak Riki. Malam Bung. Ya, silakan pertanyaan atau komentar Pak Riki. Komentar. Ya, silakan.
Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat prihatin sekaligus sedih melihat hakim-hakim nakal yang lagi-lagi ditangkap oleh Komisi Anti Rasuah. Ini bukan pertama, tapi sebelumnya sudah ada beberapa kasus. Dan ini juga merupakan sekaligus tamparan keras yang sangat keras bagi dunia hukum di Indonesia. Karena sejatinya hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Betul. Seyogyanya kalau wakil Tuhan mampu melaksanakan segala kewenangan-kewenangan yang seharusnya dilaksanakan dengan benar dan jujur. Bukan justru menerima suap. Karena kalau ada hakim menerima suap, itu bisa diartikan bahwa hakim tersebut adalah memang koruptor yang pantas dihukum berat. Nah, kemudian saya ingin langsung memberikan pertanyaan kepada Pak Ibrahim, perwakilan dari Komisi Yudisial. Ya. Untuk Pak Ibrahim, apakah kedepannya ada wacana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tipikor? Nah, di dalam undang-undang itu jelas bahwa maksimal 20 tahun. Nah, apakah ada penggodokan atau rencana penggodokan terhadap undang-undang ini untuk mengubah pasal ancaman maksimal pidananya menjadi seumur hidup? Saat ini 20 tahun diubah menjadi seumur hidup. Mungkin itu saja, Bung Doni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riki dari Lubuk Linggau. Ini walaupun santai, cool, suaranya lembut, tapi dahsyat juga pertanyaannya ya. Ini pacak ngomong gitu baik. Saya bisa bahasa Palembang. Susah kalau hakim ini ya. Susah. Tapi sayang sekali Pak Riki kita sudah terhenti dengan Pak Ibrahim. Kang Asep yang beri komentar dong. Gini, yang terakhir pertanyaan, memang betul Undang-Undang Korupsi jatuh 3199. Nah sekarang itu mau dirubah oleh DPR, masuk di KUHP. Cuman sayang, di KUHP, kalau hakim itu tidak termasuk korupsi, anehnya lucu. Nah. Kalau sekarang kan hakim itu kategori pasal 12, pasal 6, pasal 5 ya. Cuma ada di RUU KUHP yang sekarang udah prolegnas di DPR sedang dibahas mau dikebut ini, hakim itu kategorinya bukan kalau terima suatu bukan korupsi. Itu yang aneh, yang kita protes. Apa dong? Yang nggak tahu. Gratifikasi. Kita tanya nanti, mungkin materi tersendiri kita akan bahas. Bukan. Jadi kalau hakim di kategori babnya khusus. Bukannya malah menimbulkan ruang korupsi baru. Itu yang mungkin dulu dengan KPK kami itu menyerang tidak mau dirubah undang-undang itu, kok hakim kok tidak ada kaitan korupsi gitu, penyalahgunaan jabatan. Apa saya agak lupa sekarang tidak ini. Tapi yang jelas di masa kalau sekarang kan tegasnya bagus yang undang korupsi itu. Hakim siapapun penyelenggara negara, pegawai negeri termasuk pejabat negara, pengacara terima sesuatu yang bukan ininya korupsi. Nah sekarang dipisah itu. Jadi di khusus hakim saja. KUHP hakim di kelompok bukan di kelompok tindak pidana korupsi. Karena semua tindak pidana dicari dalam satu kodifikasi undang-undang dan termasuk korupsi dalamnya. Cuman kalau hakim melakukan sesuatu bukan korupsi. Ini bukan menyampaikan sanksi buat hakim ya, kan? Saya nggak tahu juga pembuat undang-undangnya. Gitu. Kita tunggu aja perkembangannya nanti di DPR apakah hakim atau tidak. Kalau Anda pribadi soal 3199 apakah sudah cukup menjadi payung? Kalau menurut saya tadi saya katakan undang-undang yang ada korupsi dari tahun 71, 99, 2002 dan beberapa sampai pencucian uang itu sudah cukup kok. KPK juga sudah cukup. Cuman kan permasalahannya yang berwenang kan regulasi kan DPR sama Presiden. Kalau mereka berkehendak merubah tapi tanpa alasan. Kalau merubah itu kan selama ini kan kurang baik, perlu diperbaiki. Selama ini kan KPK berhasil undang korupsi. Nah, tapi apa? Sekarang kan isunya undang-undang KPK mau dirubah. KUHP dirubah. Kita udah punya sering pencatatan-pencatatan bahwa ada KUHP itu tidak. Kenapa sih harus ubahnya komprehensif? Udah parsial aja berapa yang penting. Apa semendesak inilah undang-undang korupsi harus diperbaiki. Jangan-jangan yang memperbaiki takut kena. Itu satu soal baru lagi gitu sebenarnya. Judul khusus. Ya, pasti ada kepentingan begitu biasanya kan. Oke lah, tapi setidaknya Kang Asep ada optimisme dikit lah ya. Gini seharusnya lah ya. Gini, Don, saya katakan. Ya, saya mendengar telepon, silahkan bisa dibuka. Telepon, ngomong, beberapa hakim tuh nangis kejadian ini. Malu, Sep. Semua kejadian ini hakim yang benar. Beberapa yang hakim yang benar sampai itu karena hati-hati dengan air mata buaya kan. Enggak, itu hakim benar, hakim punya komitmen, saya kenal. Karena mereka kenal seperti keluarga sendiri. Saya hafal siapa hakim-hakim itu sampai bayangin, hakim bener aja nangis, sedih, malu. Tapi mereka udah apa kata? Saya juga bekas hakim malu. Coba bayangin. Ini nangis karena nggak terima suap atau gimana? Karena hakim yang ngomong ke saya itu kalau hakim nggak benar nggak berani ke saya. Kalau ngomong ke saya paling ngomong Allah banyak ngomong lu, Sep. Emang lu bersih? Kalimatnya begitu mereka. Oke. Ya ini betul. Ini bisa jadi indikator. Artinya itu bisa dijadikan sebagai bahwa Anda masih ada optimisme gitu kan? Ada optimis. Sekarang berapa hakim yang bersih, hakim yang benar, nama-nama itu hakim semua ngomong dengan saya. Tapi kalau yang bersih saja jumlahnya paling sedikit dan mereka diam, habis lama-lama kan? Ya, tapi kan saya pikir kepada teman-teman, ayolah terus masih ada harapan lah masih. Selama kalau semua saya bilang melakukan itu, tapi ada anda yang punya mengembalikan citra, saya percayalah, karena tidak semua apa yang dilakukan Tripeni dan kawan-kawan, saya bilang. Terus yang penting lagi, bayangin, kita bayangin ukurannya di media sosial, masyarakat begitu marah, ya.
Saya aja yang bukan hakim, mau marah mau gimana? Yang hakim aja yang baik aja udah nangis. Sekarang udah nggak bisa diomongkan dengan kata-kata. Hanya bisa. Udah. Jangan nangis, jangan sedih. Habis ini kita lihat yang bagus-bagus dulu deh setelah ini. Kang Asep, terima kasih ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Jangan pernah berhenti berjuang lewat caranya Kang Asep sendiri. Sekali berjuang tetap berjuang, sekali mati tetap mati. Oke.